Ini kemarin waktu di stressing setelah panen kemarin, itu sebenarnya kemarin rimbun bener sih. Ini udah banyak suluh yang menjalar ke kanan kiri, sudah hampir gang tengah ini udah hampir penuh. Cuma saya pangkas semua, saya jadiin bibit juga karena memang kemarin kebutuhan bibit agak banyak, interestnya kita kurang, jadi ya terpaksa kebun yang untuk produksi kita pangkas juga. Kalau yang yang kecil ini memang bukan untuk dibuahkan sih, ini hanya untuk kalau kita jadiin bibit aja, nantinya kita pangkas terus, nggak akan buahin. Buahnya sampai ke tanah juga di luas pertama di bawah. Ini biasanya tandanya tandan cabang gini, cuma ini kebetulan kok buah yang kedua ini tandanya cuma satu semua, nggak ada yang cabang, cuma tandanya panjang semua sih. Kalau yang ini, kalau yang buah pertama kemarin cabang semua, cuma pendek-pendek. Ini lumayan banyak juga satu batang ini, kalau 13 tandan mungkin ada ini. Ini yang salah satunya tadi tandan yang keserang jamur tadi, ini batang ini. Tapi kalau di kebun mini ini sih saya nggak pernah polinasi. Yang polinasi orang-orang yang datang di sini belajar. Kalau pas lagi musim bunga itu setiap pagi ramai orang belajar ke sini untuk belajar polinasi. Tapi ya alhamdulillah sih, yang lebih banyak yang jadilah, yang bagus, yang sempurna polinasinya daripada yang gagal. Itu tadi contohnya yang tandan yang isinya 14 biji itu super juga, 20 up ukuran. Dan di bagian tengah sini nih, ini ada batang yang kurus ya, yang kurang sehat, tapi buahnya itu banyak, ada lebih dari 6 tandan ya. Itu kita polinasi semua dalam satu tandannya, itu ada yang sampai lebih dari 6 ya. Jadi buahnya agak kecil-kecil. Nah ini batang yang ini agak kecil-kecil. Kalau buah sih lumayan banyak sih. Nah, kalau ini cuma satu tandan lagi, pendek-pendek, banyak yang kecil karena batang masih belum cukup umur, udah terlalu banyak tandan, dipolinasi semua dalam satu tandannya. Di kebun sederhana saya ini kebun mini lah, tapi saya tanam jumlahnya ada 1400 batang ya. Kalau yang udah produksi itu sekitar 200-an, cuma yang sisanya kita manfaatkan untuk bibit sih. Ini kita pakai tajarnya pakai tiang hidup ya, pakai randu, jadi untuk jangka panjangnya juga lebih bagus, lebih awet sih nantinya. Dan kita nggak harus sering-sering ganti naungan paranetnya sih ya. Kalau misalkan kita pakai tiang mati 2 tahun sekali kita ganti paranet kan repot juga. Kayak mana mau ganti paranetnya kalau misalkan kita tanamnya agak lebar. Sebenarnya tani panili itu nggak harus nggak harus yang mewah, yang kelihatan yang modal banyak, itu enggak juga sih. Kita tanam sederhana seperti ini aja kalau hasilnya lebih bagus, kenapa kita harus ngeluarin modal yang lebih banyak untuk tiang mati kayak baja ringan, greenhouse, harus beli plastik UV, harus pakai yang lain-lain segala macam dengan modal yang lumayan besar. Dan dengan modal yang begitu banyak, kita belum tahu juga hasilnya nanti seperti apa. Apa memang sudah ada yang pernah berhasil pakai greenhouse atau belum? Kalau sementara ini sih memang belum ada ya yang pakai greenhouse di Indonesia ini yang buahnya bagus, yang udah produksi itu kayaknya belum ada.
Ya kalaupun ada yang berhasil juga sih, untuk awal-awal sih mungkin bagus sih ya, pertumbuhan juga bisa maksimal, bisa bagus. Cuma untuk jangka panjang nanti, setelah kira-kira 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, nanti seperti apa jadinya, greenhouse-nya itu seperti apa jadinya nanti. Orang tanam vanili itu nggak ada yang sulit kok, semua itu mudah. Kalau memang kita mau belajar, kita coba tanam 1-2 batang untuk belajar dulu, itu nggak akan butuh waktu lama, kita udah bisa memahami. Vanili itu kalau orang bilang ditanam susah, itu sangat bohong. Orang batang vanili kita lempar, kita buang aja dia hidup, dia tumbuh tunas langsung merambat. Kalau ada yang tidak percaya bahwa batang vanili kita lempar, kita buang di kebun hidup, suruh kesini, kita buktikan langsung. Karena kalau yang bilang susah itu mereka yang belum pernah tanam, belum pernah merawat batang vanili. Dia hanya dengar kata orang susah, harus begini, harus begitu, yang kena ini, yang kena itu. Cuma hanya dengar-dengar, belum pernah merawat, udah bilang susah. Jangan mau ditakut-takuti sama orang-orang yang memang dia itu belum paham dengan vanili. Kalau memang kita minat mau tanamlah saja dulu. Kalau batang itu udah jadi, baru nanti kita proses untuk mendalami, kita pelajari seperti apa, harus bagaimana kita merawatnya. Mungkin cukup sekian, terima kasih, assalamualaikum.